Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang, saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Houzinuddin. Ahmad Houzinuddin. Ahmad Houzinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya, dan bukan pengacara Ki Fauza Tiasumi. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Tukang gorengnya bukan Refli Harun, sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Houzinuddin. Dia tukang gorengnya. Aduh. Segmen ini akan saya berikan kesempatan Bang Faisal. Wah, kalau. Bang. Bang Faisal ketika tadi Tidak adil. baik. Aduh. Saya sebagai seorang mediator, saya Anda bicara mediasi, tapi Anda mendengarkan orang lain. Wah, kalau. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Kapal mulai tenggelam, para kru mulai berantam karena sebentar lagi akan karam. Asegaf selisih paham dengan Refli Harun. Kemarin sewaktu reformasi Polri, Refli Harun kan keluar, Asegaf tersinggung. Berantem aja kalian berdua. Bila perlu nangis Bombay kalian berdua. Jangan. Loh, ini kan pelayanan bagi rakyat, kami mau ke kantin saja. Saya bantu data dulu. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi Bapak teriak. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi macam-macam mulu kamu juga. Kurang ajar kamu ya. Kamu nggak jelas nih. Luar biasa kalian ya. Pak, baru jadi pengacara ya? Jangan dulu. Kamu minta maaf gak sama saya? Baru jadi pengacara nih, udah berbuat onar nih, emak nih. Baru buat jadi pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang peta kubu pembenci Jokowi yang semakin kesini semakin morat-marit. Yang semula mereka sangat kompak sekali ya, rukun menyerang Jokowi, tetapi akhir-akhir ini mereka tidak akur lagi. Mereka saling serang ya. Setelah RH dan Faisal Asegaf ya, yang beberapa waktu lalu saling cakar, kini RH menuduh si Tompel sebagai biang kerok, tukang goreng masalah. Ini bukan saya loh ya yang ngomong ya, tapi si RH. Sementara RH dengan si Tompel ini satu kolam. Bukannya selama ini Tompel ini didukung penuh oleh si RH? Iya, didukung penuh. Lah kok ketika kapal sudah mulai miring, air sudah mulai masuk ya kan, dinding sudah mulai bocor, dan sebentar lagi kapal akan karam. Lah mereka malah saling cakar. Saling tunjuk hidung. Tapi nggak apa-apa ya, lanjutkan. Saya sebagai ternak Mulyono mendukung penuh karena itu salah satu hiburan gratis bagi kami. Termul cukup jadi penonton saja, oke? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Jadi kalau Anda bicara digoreng, tukang gorengnya bukan Refli Harun, sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Houzinuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Nah, tegurlah. Loh, Kalau saya sebentar dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita sedang persiapan menegur. Tapi Tahan dulu, segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. tolong ya.
Kamu jangan ini. Bang Faisal tahan dulu. Bang, Saya mau bicara hal yang Kalau kamu gentle, kamu komunikasi di luar sana. mulai Bang nggak Faisal adil, ketika tadi, mulai tidak adil. baik. Kita ini mau adil Ketika apa tadi enggak sih? mengalamatkan Dialog apa saya enggak? sebagai seorang Kita mediator, mau saya beri berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik, Saya Bang tidak Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya, dan bukan pengacara Tifauza Tiasumi. Satu. Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Nah, ya. Sudah tahu sendiri kan? Bukan saya yang menyebarkan hoax, bukan saya yang membuat berita. Kami hanya menyajikan untuk kita komentari bersama-sama, ya. Kami reaction. Jadi barusan kita mendengar bareng-bareng dari muncungnya si RH bahwa yang tukang goreng itu adalah si Tompel. Tukang goreng masalah katanya, ya. Kata netizen, oh ternyata selama ini biang keroknya Tompel. Begini loh, si Tompel ini adalah salah satu atau mungkin satu-satunya di Indonesia, bahkan di dunia, pengacara dengan rekor 100% kalah. Jadi untuk menaikkan ratingnya, untuk menaikkan nama dan pamornya, dia butuh panggung. Nah kebetulan ada yang sedang menyerang Jokowi, yaitu Panji dan kawan-kawan. Akhirnya dia nebeng, ya, memanfaatkan momen tersebut sebagai panggung. Nah agar dia selalu berada di atas dan dibicarakan, terus diundang oleh televisi dan podcast-podcast terkenal, ya dia harus berusaha gimana caranya isu tersebut selalu trending gitu loh. Jadi ya dia goreng-goreng lah, ini menurut saya. Lanjut. Silakan duduk dulu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Baik. Kamu main-main di Aduh. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Faisal. Wala kamu. Bang. Kamu komunikasi di luar sana. Bang Faisal ketika tadi, Tidak adil. baik. Saya mau berdialog. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Ya, oke. Wala kamu. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Saya agak kecewa karena saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Anda harus klarifikasi itu ke slotnya publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya waktu mengatakan sama. Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Sal, Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu main salah. kayak preman. Totally incorrect Anda itu. Preman Oke, kamu. oke. Allahu baik. Akbar. Baik. Ya, saya jelaskan nih biar Kamu undang Anda. saya di Jeda situ sesaat ada ya, pejabat Bang Faisal. negara. Silakan duduk dulu. Baik. Terima kasih Bapak-bapak. Baik. Tidak boleh kamu main-main di situ. Bang Faisal tahan dulu. Segmen ini akan saya berikan kesempatan untuk Bang Refli. Kamu jangan ini. Bang Faisal tahan dulu. Klarifikasi sekarang di luar sana. Bang, Bukan, saya mau bicara hal yang Kalau kamu gentle, kamu komunikasi di luar sana. mulai Bang nggak Faisal adil, ketika tadi, mulai tidak adil. baik. Kita ini mau adil Ketika apa tadi enggak sih? mengalamatkan Dialog apa saya enggak? sebagai seorang Kita mediator, mau saya beri berdialog. kesempatan. Anda bicara mediasi, tapi Anda nggak mau dengarkan orang lain. Baik. Bang Refli. Ya, oke. Anda klarifikasi dulu. Bang Faisal. Saya akan bicara. Oke, ya. Saya tidak pernah bicara menolak mediasi. Itu satu. Coba cek. Ada nggak Refli Harun bilang saya tolak mediasi? Yang mengatakan itu adalah Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin itu siapa? Dia adalah pengacara Roy Suryo dan Rismond serta 5 orang lainnya, dan bukan pengacara Tifauza Tiasuma. Satu.
Oke. Yang kedua, Refli Harun itu bukan pengacara siapapun. Saya hanya teman. Teman Roy Suryo, teman Tifauza, teman Faisal Assegaf. Coba cek, apakah saya pengacara di antara satu itu? Yang ketiga, Anda memutuskan keluar dari forum itu mewakili siapa? itu nggak ada kaitannya. Saya solidaritas sama orang tiga. Udah, jangan dipotong. Kalau kita duduk tidak solidaritas. Ya, jangan dipotong dulu, Jangan Sal. dipelintir. Sal. Jangan dipotong dulu, Sal. Saya melintir di mana? Ya, jadi ya, saya pribadi tanya sama ini buktinya. Orang yang pertama kali menyayangkan statement dari Hoznuddin Refli Harun. Kenapa? Karena dalam percakapan. Pamit dulu ya, saya agak kurang enak. Oke, silakan, Sal. Sama orang bohong saya. Silakan pamit, Sal. Saya Silakan. punya bukti-bukti Silakan. saya. Silakan pamit, Hak Sal. Anda, Bang Faisal. Anda mengatakan saya bohong, silakan pamit. Aku klarifikasi di media sana. Udah, silakan pamit. Klarifikasi. Nah, coba bayangkan Anda. Bukan Kita ini saya mau adil nggak minta bersih? forum ini buat kamu bicara jujur ke luar sana. Maka kita dengarkan dulu Bang Ya Faisal. dengarkan. Bicara bahwa kamu minta maaf, kamu keluar itu menyebabkan tafsir yang salah terhadap saya dan Loh, kawan-kawan. itu sikap masa. Ya udah, oke. Udah. Kalau saya mau Akibat jelaskan. Perbuatan Bang Refli itu Atas perbuatan Bang Faisal kemudian terjadi disinformasi. Saya dituduh macam-macam, dituduh pengkhianat dan Sal, gini aja, ya. Anda suka atau tidak suka, saya mau undangan dengarkan. ini. Baik. Saya Bang mau Faisal sebentar jelaskan. Ya, Bang Faisal sebentar. Kamu kembali ke undangan itu. Itu bukan soal. Loh, ini presenternya ini, Sal. Kok aneh sekali Anda ini? Gak usah bentak saya. Iya, Anda bentak saya juga. Tahan dulu. Baik. Oke, tahan. Oke, Bang Refli silakan. Oke. Ya, jadi ketika Hoznuddin bicara mengenai menolak mediasi, oke, ini saksinya. Saya termasuk orang yang menyayangkannya. Bahkan saya memanggil Pak Taufik sebagai leading lawyernya dari Solo. Saya panggil yang leading lawyernya di kubunya Abraham Samad, Petrus Celestinus. Saya bilang, ini gimana? Kok orang ngomong begitu? Apakah dia sudah tanyakan kepada prinsipal? Kalau prinsipal itu menolak mediasi dengan Jokowi dan lain sebagainya. Jadi kalau Anda bicara digoreng, Sal, tukang gorengnya bukan Refli Harun, sayang. Tukang gorengnya namanya Ahmad Hoznuddin. Dia tukang gorengnya. Anda dengarkan sendiri. Nah, tegurlah. Loh, Kalau saya ada sebentar dulu. Saya akan bela Anda. Sebentar. Kita Aduh, Bang Andi Azwar malah senyum-senyum aja. Ngelihat si Faisal Assegaf sama RH yang mau baku hantam. Aduh, Pak Jokowi sibuk ya dengan urusannya di dunia internasional sebagai penasehat Bloomberg New Economy, ya kan. Kemudian Gibran pidato di forum G20. Ini orang malah saling serang ya. Faisal Assegaf menyalahkan RH, ya kan. Sedangkan si RH malah menyalahkan si Tompel. Dan si Tompel nggak hadir di acara tersebut. Ini adalah sebuah perbuatan pengecut ya. Jadi jangan pernah menyerang seseorang yang tidak hadir dalam forum tersebut ya. Itu bagian dari sebuah perbuatan orang yang pengecut begitu. Lanjut. slotnya terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta. Kapal mulai tenggelam, para kru mulai berantem karena sebentar lagi akan karam. Assegaf selisih paham dengan Rapli Harun. Kemarin sewaktu reformasi Polri, Rapli Harun kan keluar, Assegaf tersinggung. Berantem aja kalian berdua. Bila perlu nangis Bombay kalian berdua. Makanya sudah bolak-balik dibilang, jangan lawan orang baik. Selamat berjuang menuju kehancuran. Selamat berjuang, Selamat memperjuangkan kapal yang sudah miring, kapal yang sudah bocor, yang sebentar lagi akan tenggelam. Ya, nggak usah saling tunjuk hidung. Yang perlu dilakukan adalah gimana caranya menambal kapal yang bocor dan menegakkan kembali kapal yang sudah miring.
Ya, mencari kambing hitam tidak akan memberikan solusi, paham? Lanjut. Jadi guys, inilah namanya temang makan temang ya. Coba kalian perhatikan ini ya, Faisal Assegaf dan Refli Harun ini. Mereka sudah mulai saling menyerang. Saya nggak suka. Saya kalau melangkah itu mempertimbangkan perasaan semua orang. Jadi bro, ini kita ini mau Anda harus klarifikasi slotnya ke publik. terbatas. Oke. Klarifikasi itu ke publik sebelum saya buka WA. Saya minta Kenapa saya mengatakan sama. Roy sama kawan-kawan itu proses mediasi? Saya punya barang bukti, Anda WA saya. Mau saya buka? Saya orang yang tidak bisa ditantang untuk bicara. Anda itu salah ngomong tentang saya. Nanti saya jelaskan. Anda itu salah. main kayak preman. Totally incorrect. Anda itu. Allahu Akbar. Ya, saja. Sekarang kan kita jelas melihat permasalahannya kan. Jadi perdebatan mereka ini terbuka sekarang. Siapa ya yang ular berkepala dua? Ya. Jadi itulah. Refli Harun ini adalah manusia pukima bangsat ya. Yang selalu saya perhatikan selama ini. Barisan sakit hati yang begitu berbahaya ya. Kita lihat kan kemana-mana dia itu dampingi itu Roy Suryo itu, Rismond Chase itu. Bahkan dia paling getol tuh. Ya. Tapi yang lebih bahaya lagi, dia teman makan teman. Ya. Sebab rupanya ya, statement Faisal Assegaf yang mengatakan ya, dicoba menjajaki mediasi dengan Pak Jokowi ya. Dan kemudian yang dimana mereka menyalahkan Faisal Assegaf termasuk Tompel itu, semuanya menyerang gara-gara itu. Rupanya itu bukan inisiatif dia kan. Di situ dikatakan ada WhatsApp dari Refli Harun. Coba. Tetapi si Refli Harun ini seperti mau cuci tangan, gitu kan. Jadi kalau dari sisi saya, ya, kalau memang ada ide untuk menjajaki mediasi, ya, yang seperti yang dibilang sama Faisal Assegaf gak usah mundur, ya. Apalagi kalau memang ada WhatsApp dari Refli Harun, bongkar semua itu. Dan di sisi lain juga menurut saya, ya, mediasi itu, ya, kalau di dalam perkara hukum itu kan selalu dibuka, ya, selalu dibuka ruang mediasi itu. Walaupun ini sebenarnya sudah bisa dibilang agak terlambat karena sudah menjadi tersangka, ya. Tapi masih bisa saja kemungkinan ada, ya, apabila, ya, Pak Jokowi membuka ruang. Nah, jadi menurut saya ini idenya Faisal Assegaf bisa-bisa saja, asalkan dengan catatan kelompok itu, ya, yang selama ini menyerang Pak Jokowi dengan ijazah palsu harus benar-benar datang ke Pak Jokowi, ya, minta maaf dan mengaku kesalahannya dan mengaku tidak akan pernah, ya, bicara tentang ijazah palsu, tidak akan pernah, ya, mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu, ya. Bahkan bila perlu mengakui kalau ijazah Pak Jokowi itu asli, ya, berdasarkan statement daripada UGM, gitu. Itu sah saja menurut saya, ya, bisa dijejaki itu. Iya, sebelumnya saya memohon maaf yang sebesar-besarnya teman-teman ya, kalau barusan kita mendengar kata-kata mutiara dari seorang netizen yang mungkin tidak sesuai dengan etika, norma, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat ya. Jangan diikuti, skip, dan saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Tetapi apa yang dia sampaikan, saya sependapat 100.000 triliun %. Isi pendapatnya mantap sekali ya, saya setuju dah pokoknya ya. Lanjut. Tiap hari mengkritik negara, sampai di sini pun dipersulit pula. Luar biasa. Tidak boleh. Luar biasa. Siapa yang bilang pertama kami nggak ngomong data-data? Kami juga semuanya. Kenapa sekarang bisa? Data dulu. Jangan. Kamu nggak jelas. Jangan. Loh, ini kan pelayanan bagi rakyat, kami mau ke kantin saja data. Saya bantu data dulu. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi Bapak diterima. Kenapa Anda teriak-teriak? Tadi macam-macam mulu kamu juga.
Kurang ajar kamu ya. Kamu nggak jelas nih. Luar biasa kalian ya. Pak, baru jadi pengacara ya? Hei. Kamu minta maaf gak sama saya? Baru jadi pengacara nih, udah berbuat onar nih di emak nih. Baru buat jadi pengacara. Bukan. Kamu Pengacara nih. jadi data KTP tadi ke sana. Hah? Enggak kan? Baru jadi pengacara, Kan saya malah nggak boleh. teriak-teriak di MA. Ini orangnya nih. Ini orang-orangnya nih. Baru jadi pengacara udah kayak gini. Kenapa tidak dibebaskan Gus Dur? Sambo saja nggak jadi dihukum mati. Iya. 20 tahun jadi 10 tahun kami mau tanya. Pengacara Mau ke nih. kantin dulu, mau istirahat dulu. Ya boleh alasan istirahat. Begitu sudah lepas itu gantian cari data KTP. Luar biasa. Luar biasa. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Jangan terpancing. Pancing saja, terpancing saja. Jangan. Hah? Luar biasa keadilan. Di mana keadilan nih? Saya datang baik-baik. Masuk, katanya jam istirahat. Saya cuma mau istirahat, mau ke kantin. Oknum. Gak boleh. Begitu rame, barulah keluar semua. Baru, Pak, data dulu. Coba dari awal ngomong data, tapi bisa jadi data negara. Cari-cari saja kita mau masuk ke lembaga yang dibiayai oleh pajak rakyat. Oknum. Luar biasa. Apa kemudian orang-orang tertentu saja yang dilayani dengan baik sehingga dapat vonis dari 20 tahun jadi 10 tahun, dari pidana mati jadi pidana seumur hidup. Luar biasa negara ini. Nggak tahu. Jaya tadi ya. Jaga Jaya. Jangan jadi saja. Kita bikin laporan ke publik. Pelayanan di Mahkamah Agung buruk. Sudah. Keluar. Iya, terus. Ayo, kita bikin konferensi pers di depan saja. Kita bikin konferensi pers di depan. Kita bikin konferensi pers di depan. Videonya nanti sebarkan ke seluruh rakyat. Iya, saya juga ada Pak. Oknum nih. Oknum. Kamu nggak jelas. Iya. Pengacara baru jadi, sudah marah-marah. Mana-mana orang bertamu itu harus ada prosedur. Pegang aja tarik kali. Tarik dibayar 225 timur. Gimana tadinya? Inilah si kambing hitam ya, yang kelihatan seperti seorang manusia tetapi oleh si RH dianggap sebagai tukang goreng masalah. Nah, dalam ilmu peribahasa, orang yang dianggap atau yang dituduh itu bisa diibaratkan sebagai seekor kambing yang berwarna hitam. Bisanya marah-marah mulu ya kan. Inilah seorang pengacara dengan rekor 100% kalah. Udah ya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.